Hai semua, Assalamualaikum. Tampilan super cantik, ini enak banget, beneran deh. Ternyata ubi ungu bisa dibikin apa aja ya. Kemarin ongol-ongol, sekarang kelepon. Kenyal, lembut, awet juga. Hasil lumayan banyak, cocok banget untuk jualan. Penasaran? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama kita didihkan air. Ini udah ada ubi ungu yang udah dipotong, kupas dan cuci bersih sebanyak 300 gram. Kita kukus selama 15 menit atau sampai empuk. Sambil nunggu, siapin untuk bahan balurannya. Di sini ada kelapa parut, secukupnya boleh, tambahkan garam sesuai selera. Tambahkan juga potongan daun pandan agar hasilnya wangi. Udah tinggal kita aduk rata seperti ini. Kalau udah rata, kita pindah ke dalam loyang, dan ini untuk kelapanya juga dikukus ya, agar nanti balurannya itu awet, nggak mudah basi. Kita kukusnya selama kurang lebih 10 menit atau 15 menit boleh, disesuaikan aja. Dan untuk ubi ungunya ini udah empuk, bisa kita tes tusuk seperti ini. Langsung aja kita angkat, dan lanjut ganti kelapa parutnya ya. Ini kita kukus selama 15 menit. Setelah kurang lebih 15 menit, nah ini kelapanya juga udah, kita angkat dan tunggu dingin dulu. Lanjut kita bikin untuk adonan keleponnya. Di sini aku pakai chopper ya teman-teman. Masukkan ubi ungu yang udah dikukus tadi. Ini kita masukkan semuanya sebanyak 300 gram. Biar lebih mudah menghaluskannya, ini aku tambahkan air sekitar 100 ml atau boleh secukupnya. Nah, ini tinggal kita haluskan ya teman-teman. Setelah halus, ini siap untuk kita gunakan. Langsung aja pindah ke dalam wadah. Lanjut, kita tambahkan tepung beras sebanyak 50 gram, tepung ketan 400 gram, sedikit aja vanila bubuk, mau pakai vanili boleh, dan juga garam sesuai selera aja. Nah, ini kita aduk-aduk sebentar. Kemudian siapin air. Nah, untuk jumlah air ini disesuaikan aja dengan kelembaban tepung, dengan kelembaban dari ubinya. Karena udah pasti beda-beda teman-teman. Mungkin pada saat kita mengukus, itu ubinya itu terlalu menyerap air dan akhirnya basah. Ataupun ubinya itu kering. Jadi jumlah airnya sesuaikan dengan kelembaban yang ada di adonan. Bisa banyak, bisa lebih sedikit ya. Jadi untuk kisarannya sekitar 250, 300 sampai 350. Yang penting kita tuangnya secara bertahap, sedikit demi sedikit aja sampai bisa dibentuk. Nah, hasil akhir adonan kira-kira seperti ini. Tidak terlalu lembek banget, di tangan itu juga nggak mudah lengket, dan juga nggak terlalu keras ya. Karena ini aku mau warnanya itu lebih gelap gitu, jadi aku tambahkan lagi sedikit pewarna ungu. Kalau misal teman-teman nggak mau pakai pewarna, itu it's okay, nggak masalah. Nah, hasil akhirnya kira-kira seperti ini teman-teman. Tuh, gampang dibentuknya dan lebih mudah lagi. Bisa kita bulat-bulatkan menggunakan sendok takar agar besarnya bisa sama. Atau kalau mau ditimbang boleh, atau disesuaikan aja ya teman-teman. Nah, tinggal kita bulatkan seperti ini. Untuk sendok takar yang aku gunakan, ini sendok takar yang 1 sendok makan. Kemudian untuk isiannya, di sini aku pakai gula aren yang udah diiris-iris tipis. Lalu kita bentuk, bulatkan seperti ini, lalu dipipihkan di bagian tengah hingga ke sisinya, dan kita ambil secukupnya aja gulanya seperti ini. Dan pastikan tertutup rapat. Untuk kulitnya jangan terlalu tipis banget ya pinggirannya, agar nanti ketika dipulung itu nggak mudah bocor, dan ketika direbus juga nggak bocor. Nah, kira-kira seperti ini. Dan kalau bisa langsung aja direbus agar gulanya itu nggak melebar kemana-mana. Seperti ini teman-teman. Sekitar 10 piece langsung aja kita rebus. Jangan dibiarkan terlalu lama menunggu agar nggak mudah pecah hasilnya. Dan ini jangan terlalu tipis ya. Gulanya juga jangan terlalu banyak. Oh iya teman-teman, di sini aku bikinnya tanpa sarung tangan. Maaf banget ya, karena ini kuenya buat makan sendiri kok. Dan insya Allah tanganku udah dicuci dengan bersih. Kalau misal teman-teman mau jualan lebih higienis, bisa pakai sarung tangan. Jadi disesuaikan aja. Lanjut hingga selesai. Nah, kalau aku di sini sambil memulung, sambil kita rebus.
Siapin air secukupnya aja, kasih minyak, kemudian tambahkan daun pandan agar wangi. Kita masukkan deh adonan kleponnya. Dan kita masak pakai api sedang cenderung kecil aja, biarkan hingga kleponnya matang. Untuk tandanya akan mengapung, dan kalau udah mengapung kita biarkan sekitar 1-2 menit agar matang sempurna. Jangan terlalu lama juga agar nggak pecah teman-teman. Nah kalau udah ada bagian yang mengapung, tandanya ini udah matang, langsung aja kita angkat lalu tiriskan. Gimana? Lumayan mudah ya cara bikinnya. Jadi tipsnya agar nggak bocor, pada saat membentuk itu kulitnya jangan terlalu tipis, untuk isian gulanya juga jangan terlalu banyak, merebusnya juga jangan terlalu lama banget. Udah gitu aja, langsung aja kita balur ke atas kelapa parut yang sudah dikukus sebelumnya. Harus banget dikukus dulu agar kuenya ini lebih awet. Nah kira-kira seperti ini. Gimana teman-teman? Lumayan mudah ya bikinnya, dan insya Allah resep ini anti gagal. Yang penting perhatikan tips yang ada di video biar nggak bocor. Oke lanjut ya, kita rebus semua adonan, kemudian dibalurin, begitu seterusnya, lakukan hingga selesai. Setelah matang, kita pindah deh ke atas piring saji, dan ini siap untuk kita makan, dihidangkan bersama keluarga. Ataupun untuk ide jualan, tunggu dulu hingga dingin, baru boleh di packing. Tuh, cakep banget loh hasilnya, rasanya juga enak teman-teman. Nah ini dia, klepon ubi ungunya udah jadi, Masya Allah, hasilnya cantik banget. Siapapun yang lihat kue satu ini pasti pengen nyomot, pengen nyobain. Ayo teman-teman yang nonton, bener nggak? Pengen nggak nih cobain kleponnya? Tuh lumer banget, dengan kulit yang super lembut, enak, nggak keras juga walaupun udah dingin. Dan ini kuenya juga lumayan awet, cocok untuk ide jualan. Cocok juga untuk sajian kalau ada acara arisan, pengajian di rumah. Teman-teman bisa bikin ini, nggak kalah enak loh sama klepon yang biasa. Ini klepon ubi ungu. Terima kasih udah nonton videoku hingga selesai. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.